Shalom. Shalom. Berjumpa lagi kita bersama-sama dalam keluarga Allah. Kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita bersyukur karena campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada kita semua. Kita bisa ada saat ini, kita bisa kembali, bisa beribadah, semua karena kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang bersama-sama kita melalui ibadah secara langsung atau tidak langsung online, kita akan menikmati bersama-sama. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan pujian yang pertama, Kau Selalu Punya Cara. Amin. Mari kita sungguh-sungguh menyanyi pujian ini, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kaulah pujian ini, takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru,
Bapa yang baik, Bapa yang kami Amin. sembah di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini bersama-sama kami di tempat ini dan bersama-sama jemaat-Mu yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memulihkan kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberi kekuatan baru melalui ibadah kami pagi hari ini. Amin. Karena itu Tuhan, penuhkanlah kami semua dengan Yesus adalah Kristus dalam setiap pikiran hati rohani kami pagi hari ini, supaya kami dapat benar-benar menikmati ibadah pagi hari ini, dan kami mendapat kekuatan baru dari Tuhan untuk kami terus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi. Karena itu Tuhan, segala gangguan yang mengganggu fokus kami, yang mengganggu nikmat kami, yang mengganggu apapun Tuhan, melalui ibadah ini kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kirim malaikat membentengi kami semua. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kita menyanyi satu pujian. Firman jadi manusia. Ada hidup terang
Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, maupun secara langsung atau tidak langsung, secara jarak yang jauh terpisah, tetapi kuasa Allah tetap bisa bekerja dalam setiap waktu, karena Engkau tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang bisa menjangkau sampai ke ujung-ujung bumi sekalipun. Karena itu kami percaya kuasa-Mu lewat pemberitaan firman, lewat siaran langsung ini juga ada banyak jiwa yang dikuatkan, diberkati lewat ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dan firman ini bisa tertanam, mengalir, masuk di dalam hidup kami. Boleh menjadi kekuatan baru, menjadi pemulihan, dan bisa kami lakukan dalam seluruh kehidupan. Dalam nama Yesus, buka hati pikiran rohani kami oleh Roh-Mu yang kudus, patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Hari ini kita juga kasih persaudaraannya begitu erat sekali, sehingga mereka fokus untuk menikmati ibadah di dalam setiap rumah. Bukan ibadah di dalam gedung secara gereja sekarang, tetapi lebih banyak di rumah. Dan mereka ibadah di Bait Allah. Dikatakan ada 2 tempat ibadah yang paling sering mereka lakukan. Nah, karena itu saya melihat dari kasih erat, kasih dalam persaudaraan ini adalah bagian yang harus kita bangun. Sebab dengan ibadah di rumah, kita butuh satu kesatuan kasih. Ibadah yang di rumah itu adalah ibadah yang pertama, mula-mula gereja mula-mula melakukan ibadah di rumah. Dan sekarang hampir semua kita ibadah di rumah karena satu kondisi dari pandemik. Tetapi ini sesuatu yang kita menyenangkan sebenarnya. Karena apa? Kita bisa kembali kepada awalnya. Dan kita bisa belajar bagaimana awalnya jemaat mula-mula. Mereka tidak memakai gedung yang mewah, tetapi mereka hanya dari rumah ke rumah. Dan satu saja bait Allah, mereka sering hadir juga di sana. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita baca Kisah pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kalau sudah dapat Kisah pasal 2, mari Bapak Ibu yang di rumah juga bisa lihat bersama-sama. Kisah pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini pada waktu Petrus berkhotbah dan dia menghasilkan 3.000 jiwa. Kita lihat. Mereka, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara lihat baik-baik di situ bahwa apa yang eratnya dalam persekutuan itu, persaudaraan itu. Eratnya adalah yang pertama kita lihat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran. Eratnya satu persaudaraan itu harus di dalam satu pengajaran yang sama, yang benar. Mereka sama-sama menyukai pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apa yang mereka yang sukai bersama? Itulah yang membuat satu hubungan yang erat. Kadang-kadang hubungan itu tidak bisa erat karena keadaan kesukaannya bisa berbeda-beda. Ada yang suka firman, ada yang tidak suka. Itu bisa membuat tidak terjadi eratnya satu persatuan. Karena eratnya satu persatuan itu juga dari kesukaan bersama. Apa yang menjadi kesukaan bersama itu? Mereka katanya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti sama-sama menyukai firman. Sama-sama menyukai pengajaran dari rasul-rasul. Di zaman sekarang ini ada banyak orang juga tidak punya kesamaan dalam mendengar firman. Ada yang suka 1 menit firmannya, kebanyakan yang 2 menit.
atau yang 3 menit. Kalau sudah setengah jam, sudah malas orang dengar firman. Setengah jam. Ada banyak alasan. Tapi kalau nonton film Korea 3 jam, tidak apa-apa. Karena apa? Film Korea itu menarik, saudara, dibanding firman. Kuota tidak habis. Katanya kalau nonton, saya kapan hari sharing dengan teman, katanya, Pak, jangan lama-lama khotbahnya, katanya. Habis kuota, katanya. Tapi kalau nonton film Korea ndak habis, katanya. Kuotanya banyak. Cuma saya bilang, ya itu dah karena kesukaannya beda-beda. Ada yang suka 2 menit. Makanya saya bilang, ya saya firman khusus orang yang setia sajalah. Yang suka dengar firman pasti dia akan nonton sampai selesai. Kalau dia tidak suka, yang suka 2 menit, carilah firman yang 2 menit. Yang 1 menit, tidak apa-apa, tidak ada masalahnya. Cuma kita tidak bisa juga melarang atau tidak bagus. Tapi bagi kita tetap aja menyampaikan firman. Kalau mereka suka, mereka akan bertekun. Dikatakan di situ, murid-murid mereka, orang-orang baru percaya, mereka bertekun. Tekun sekali mendengar firman. Kata bertekun itu berarti bukan mereka 1 kali dengar lalu berhenti. Tidak, terus menerus. Ada ketekunan. Berarti ada kesukaan di sana. Coba lihat orang kalau tekun, hobinya, pasti dia terus lakukan karena suka. Nah, masalahnya jemaat mula-mula ini, ketekunan akan pengajaran ini, itulah yang membuat mereka semakin erat persaudaraannya. Karena sama-sama menikmati beribadah, sama-sama menikmati dengar firman. Coba kalau kumpul bersama dengar firman, kalau satu bilang, ini kok lama sekali, nanti bubar dah, dia keluar dah sana sendiri. Tapi kalau semua menikmati bersama-sama, wow, tetap ada eratnya persatuan, kasih persaudaraan itu. Jadi eratnya kasih persaudaraan itu dibangun dalam bertekun dalam pengajaran. Untuk apa bersatu? Bertekun dalam pengajaran kebenaran firman. Kalau kita lihat di situ pengajaran firman-Nya, apa yang diajarkan para rasul itu kan merupakan ajaran dari Yesus. Dan mereka terus ingin dengar apa yang diajarkan oleh para rasul itu. Disitulah mereka mengalami perubahan, kekuatan iman yang luar biasa. Sehingga mereka bisa saling mengasihi lebih dalam lagi. Karena sama-sama diisi oleh kebenaran firman. Memang waktu masuknya firman kepada saya dan saudara tidak gampang. Ada yang benar-benar masuk, ada juga yang tidak benar masuk. Karena gangguan juga ada. Tetapi paling tidak mereka akan saling menguatkan. Bertekun itu bersama-sama adalah sesuatu yang sangat menguatkan. Sekarang kita tidak bisa bertekun yang rame-rame lagi. Mungkin pada waktu itu gereja mula-mula bertekun dalam satu rumah tidak mungkin lebih dari banyak orang lah. Kalaupun banyak, kita tidak tahu berapa jumlah per sekali bertekunnya. Karena rumah tidak mungkin nampung banyak orang, kecuali gedung untuk ibadah. Dan itu berarti sama seperti keadaan kita sekarang. Kita beribadah juga tidak mungkin lebih dari 20 orang dalam satu rumah. Rumah apalagi di Bali ini kan, kita rumahnya sudah pas-pasan, kecil-kecilan. Tidak mungkin bisa muat sebanyak mungkin orang di dalam. Karena itu, tapi yang paling penting kata yang dipakai adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Intinya ketika kita bertemu bersama-sama, harus nanam kebenaran firman. Supaya itu menjadi satu ikatan erat yang menumbuhkan iman kita bersama-sama. Sehingga saling mengasihinya kita bisa dapat. Kalau orang sama-sama menikmati firman, kasih persaudaraan mereka itu akan saling mengikat satu dengan yang lain. Saling berhubungan dengan baik. Dan inilah yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan. Gereja mula-mula berhasil melakukan ketekunan yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Jadi Bapak Ibu Saudara, hubungan satu dengan yang lain itu harus ada ikatannya. Yang contohnya dibangun dengan perenungan firman, menerima firman senantiasa. Dan firman yang diterima adalah Injil kebenaran. Apa yang diajarkan Yesus saja yang
disampaikan oleh para rasul. Jadi saya melihat mereka bertekun setiap waktu dengan para rasul. Mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. 3.000 menjadi 5.000, terus bertambah. Dan pastinya mereka berbagi-bagi. Tidak mungkin satu tempat, karena tidak mungkin nampung kalau gereja rumah. Dan ini dilakukan setiap hari. Berapa banyak saudara bisa ibadah setiap hari dalam rumah? Atau kadang ibadah, kadang tidak. Itu juga sangat sulit. Kan di situ dikatakan setiap hari mereka bertekun, bukan hanya satu hari. Ini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Berkumpul, merenungkan firman, bagi roti, makan bersama. Ini satu kesatuan yang luar biasa mereka bangun. Dan itu adalah menjadi contoh eratnya persaudaraan di antara mereka. Saudara seiman. Ini saudara seiman loh, bukan saudara kandung. Kadang-kadang saudara kandung berhantam-hantaman, berebut harta lah, segala macam. Tapi saudara seiman gimana? Berbagi harta malah. Nanti kita lihat, mereka berbagi harta juga. Bukan mereka berebut harta. Kalau saudara sekandung, bapaknya meninggal, anak-anaknya berebut harta, saudara. Sampai masuk pengadilan, sewa pengacara masing-masing, ribut. Tapi kita lihat saudara seiman. Ini bukan saudara kandung, tapi mereka erat. Saudara yang satu di dalam iman, kepercayaan kepada Yesus. Bisa saling menguatkan, saling mengisi, berbagi, berkumpul, bergilir di rumah, dan untuk bisa menerima pengajaran. Ayat 43. Ketika mereka terus bertekun, apa yang terjadi? Mujizat juga terjadi, saudara. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ketika orang bersehati, berkumpul, mau menerima firman dari Tuhan, kuasa Tuhan itu juga bekerja dengan luar biasa. Ini yang kita harus pegang. Makanya Tuhan bilang, jika 1-2 orang sepakat dalam namaku, aku hadir. Kalau Tuhan hadir, ya mujizatnya juga hadir, kuasanya juga hadir. Semuanya hadir. Nah, karena itu kita melihat bahwa mereka bertekun saja, dan Tuhan melakukan mujizatnya melalui para rasul. Mereka menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini yang saya bilang tadi. Yang kedua, mereka bertekun di dalam memberi. Ini loh, sama-sama memberi. Tidak ada yang tidak mau memberi. Yang punya banyak, jual, bagikan sama rata. Saudara, kita melihat di sini ketekunan yang sesungguhnya. Banyak orang bertekun untuk mengumpulkan hartanya sendiri. Tapi anehnya kalau ketika mereka masuk dalam persaudaraan yang erat dengan Tuhan, dengan saudara seiman, mereka malah mengumpulkan harta mereka bagikan. Jadi bertekun yang kedua yang saya lihat, bertekunlah di dalam pemberian. Ayat 44 sampai 45. Dikatakan di situ ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Masih bisakah zaman sekarang berlaku? Apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula? Mereka sangat tidak punya hati pegang harta. Mereka mau pegang Tuhan saja. Dan harta itu pakai untuk bersama-sama menikmati Tuhan. Tidak ada yang kumpul, sehingga tidak ada yang terlalu kaya. Semua sama-sama menikmati Tuhan, sama-sama ada berkat untuk bisa keperluan masing-masing juga tersedia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bertekun di dalam pengajaran itu sangat penting. Ajaran yang benar yang penting. Jangan salah bertekun. Ajaran yang salah maka bisa menjadi bom bunuh diri.
Ketika orang salah mendengar ajaran, demi masuk surga, bom bunuh diri. Bahaya. Karena apa? Karena pengajarannya sudah salah. Bukan dapat uang mereka melakukan bom bunuh diri. Karena hanya satu ajaran saja yang salah bisa membuat orang melakukan hidup yang salah, saudara. Kita waktu wawancara orang yang bom bunuh diri, mereka tidak dikasih uang, malah mereka keluar uang untuk buat bom. Mereka senang karena ajaran mereka apa? Kalau bom dapat surga. Akibatnya salah. Akibatnya gimana? Bukan dapat surga nantinya. Mereka hilang semua. Nah, karena itu satu ajaran yang salah pun bahaya. Makanya bertekun dalam ajaran Rasul. Ajaran Rasul itu hanya ajaran Yesus. Sehingga mereka lihat kasih. Tidak ada kan yang salah hidupnya. Penuh kasih kan. Cocok dengan Tuhan yang begitu mengasihi. Hidup mereka saling mengasihi kan. Ini baru benar-benar saling mengasihi. Karena apa? Bisa berbagi. Kita bisa belajar. Ini sangat sulit, saudara. Jemaat sekarang, gereja sekarang sangat susah untuk kembali kepada kondisi seperti ini. Tetapi Tuhan bisa membuat kita kembali ke situ. Seharusnya hidup dalam kasih persaudaraan itu melalui pengajaran yang benar. Dan yang kedua adalah bertekun dalam pemberian. Saudara bisa bertekun dalam pemberian seperti ayat 44 dan 45. Itu luar biasa sekali bahwa tidak ada satupun yang kekurangan. Mereka selalu membagi. Kalau ada yang kurang, yang punya bagi. Seperti itu. Mereka terus melakukan kesatuan yang kasih persaudaraan di dalam ketekunan pemberian. Bertekun dalam pemberian. Eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula juga dinyatakan dalam hal kepemilikan. Mereka tidak diikat oleh sifat pelit. Mereka bukan tidak mau berbagi. Sebaliknya mereka bermurah hati untuk saling berbagi. Yang menjadi pertanyaan, mereka memberikan milik mereka untuk menikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Luar biasa. Masalahnya menikmati bersama-sama ini sangat sulit. Makanya ini yang kita harus bangun. Kasih persaudaraan. Bisa makan bersama-sama, berbagi bersama, tidak pelit. Kalau pelit gimana? Akhirnya orang lain kurang, satu sendiri berlebihan. Ada juga yang bilang kalau makan bersama itu enak. Kalau makan sendiri itu tidak banyak, tidak habis. Tapi begitu makan bersama, enak. Itu juga bagus. Memang kenyataan kalau makan bersama itu jauh lebih menikmati. Dan lebih terbangun kebersamaan, kesatuan. Jadi orang makan-makan saja bisa menyatukan. Coba kalau diajak makan, pasti terjadi keakraban. Kalau tidak makan, ya sekedar saja. Akrabnya itu, makanya itu juga menjadi budaya di daerah timur. Kalau sudah kumpul makan bersama, wah rame, bagus sekali. Nah, itu juga budaya yang bisa menguatkan sih. Ada ya sisi kesatuan, kebersamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat, bisakah kita berbagi? Apa yang menjadi hambatan untuk kita tidak bisa berbagi? Karena merasa ini hanya untuk saya. Kekayaan yang Tuhan beri itu hanya untuk saya. Susah kalau sudah seperti itu. Harusnya untuk berbagi dengan orang yang kurang. Makanya Tuhan juga sudah beri firman. Kalau kamu kuat, tanggunglah yang lemah. Itu hak berlaku. Kalau kita merasa kita kuat, tanggung yang lemah. Yang belum kuat, kita tanggung. Tapi yang kuat tetap aja mau kuat. Yang lemah malah dilemahkan lagi. Itu yang bahaya. Sebenarnya kita harus bisa menanggung yang lemah. Itu adalah kebenaran yang Tuhan mau. Kita dikuatkan supaya menanggung yang lemah. Begitupun waktu Yusuf, dia merasa bahwa kenapa dia dibawa ke Mesir? Ternyata dia supaya kuat di sana, menjadi satu pemimpin dan untuk menolong saudaranya yang lemah, yang mereka kekurangan.
Dan dia bilang kepada saudara-saudaranya, Tuhan telah membawa saya ke Mesir untuk maksud ini, supaya kamu jangan mengalami kemiskinan. Dan memang Yusuf yang kasih makan bapak, ibunya, kakak-kakaknya. Karena pada waktu itu kelaparan seluruh dunia. Tidak ada lagi mereka punya harta. Semua sudah habis. Dan Yusuflah yang menyimpan semua makanan di Mesir. Maka dia menjadi penguasa. Dia terserah dia mau kasih siapa yang dia mau kasih makan. Dia pelihara keluarganya. Bapak Ibu, kalau ada seperti Yusuf, coba Yusuf pelit, mati semua saudara-saudaranya. Tidak ada makanan. Tapi karena padahal mereka jual dia. Tapi dia merasa untuk tujuan inilah Tuhan pakai mereka menjual saya supaya saya jadi pemimpin. Dan supaya saya bisa menolong mereka. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Malah ada kasih yang membagi. Makanya Yusuf itu sangat disayang oleh kakak-kakaknya sebenarnya. Setelah mereka tahu bahwa dia tidak marah. Makanya waktu bapaknya meninggal, mereka saudara-saudaranya itu takut sama Yusuf. Jangan-jangan dia akan balas karena bapak sudah tidak ada. Tapi Yusuf bilang sama mereka, memang saya ini Tuhan yang menghukum kalian. Enggak, saya sayang kepada kalian. Dan saya tahu kalian mereka yang jahat, tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan bagi saya. Dan untuk maksud inilah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Yusuf sudah mendapat jawaban dari kasihnya. Dia tidak membalas. Bisa saja dia membalas saudara-saudaranya, tetapi dia tidak mau membalas karena dia tahu Tuhanlah yang membuat juga dia berhasil, bukan kekuatan dia. Banyak orang sudah dibuat berhasil, tapi tidak ingat orang-orang yang di bawah yang belum berhasil, yang masih susah, apalagi saudara seiman. Makanya juga firman Tuhan berkata, bantulah saudara seiman lebih dahulu, baru bantu kepada yang lain. Kenapa? Karena saudara seiman itu sangat memerlukan, dan kita saudara seiman itu yang harus lebih dahulu dikuatkan. Baru kita bisa menguatkan yang lain. Kalau saudara seiman sendiri ada susah, lapar, minta-minta, kita mau tolong orang lain, kan itu juga kebalik namanya. Kita menguatkan dulu. Nanti setelah kita kuat, kita menguatkan yang lain juga. Berbagi sampai kepada semua orang. Kalau kita lihat jemaat mula-mula, mereka melakukan hal yang terbaik dalam perjalanan pelayanan mereka. Jadi bertekun di dalam pemberian. Saudara bisa bertekun dalam pemberian. Ini bertekun ini artinya terus-menerus, saudara. Kata tekun itu artinya tidak jemu-jemunya melakukan, terus-menerus melakukan. Tekun, setia. Yang ketiga kita melihat dari kebenaran firman ini, mereka bertekun dalam persekutuan. Ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Juga di dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Berarti kan ada bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Makan jangan dengan dongkol, saudara, dengan marah-marah, nanti nggak jadi berkat. Makan dengan gembira itulah yang membuat sehat. Jadi obat ya. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah persekutuan. Persekutuan yang luar biasa. Bergilir, berbagi, dan dengan tulus hati. Bertekun dengan sehati mereka berkumpul. Berkumpul dalam ketekunan. Persekutuan bersama. Saudara, tulus hati, bergembira. Jangan lagi berkumpul untuk saling membuat stres. Saling membuat pertengkaran. Kadang-kadang perkumpulan yang membuat pertengkaran itu tidak bagus. Akhirnya gampang bubar. Saya punya perkumpulan dengan beberapa hamba Tuhan. Kalau kumpul itu hanya untuk bergembira. Tidak boleh untuk yang susah-susah. Kenapa? Karena perkumpulan yang kita mau bangun bukan untuk stres. Untuk menguatkan. Berbagi bersama, mendoakan, bahkan berceria bersama, makan bersama.
Ini adalah satu perkumpulan yang luar biasa, bergembira. Ini pasti susah sakit orang seperti ini. Kenapa? Karena kita dengar mereka juga tidak ada yang sakit. Karena sukacita terus. Bisa menikmati Tuhan, menikmati saudara-saudara seiman, menguatkan bersama-sama. Tidak merasa, tidak ada kepelitan, kan tidak ada sakit sebenarnya. Semua bisa berjalan dengan luar biasa. Dan akhirnya Tuhan mengirim jiwa. Makanya kalau kita bersatu, jiwa itu otomatis datang. Kenapa jiwa mau datang kepada gereja Tuhan? Karena mereka melihat persaudaraannya erat sekali. Persaudaraan yang satu dengan yang lainnya itu luar biasa erat. Kalau mereka datang ke gereja, mereka melihat kita senyum, tersenyum, salam, menerima dengan baik, mereka paling senang datang. Tapi kalau mereka datang semua cemberut, muram, ini tidak akan datang lagi. Kenapa terus datang bertekun? Karena ada sukacita di dalam persekutuan itu. Ada damai. Setiap kali datang beribadah ketemu orang itu, saya tenang, menikmati. Ketemu rasul-rasul senang, mereka dikuatkan. Nah, ini satu persekutuan yang bagus sekali. Jadi eratnya kasih persaudaraan itu, erat dalam kasih persaudaraan itu tergantung dari ketekunan pengajarannya. Kalau sama-sama bertumbuh dalam pengajaran yang sama, Injil akan tumbuhnya saling menguatkan bersama-sama. Kalau satu tumbuh, satu tidak, ini yang saling menggigit biasanya. Keduanya bertekun dalam pemberian. Dan ketiga bertekun dalam persekutuan yang erat. Tergantung juga persekutuan apa ini. Ini persekutuan hamba-hamba Tuhan, tapi di dalamnya berhantam terus, bahaya. Persekutuan sepak bola nanti. Ini persekutuan sepak bola, tapi bukan sepak bolanya, sepak kaki satu dengan persekutuan tawuran namanya itu. Persekutuan apa yang kita sedang bangun? Persekutuan dengan Kristus. Dengan pengajarannya, dengan memberi kasih, pemberian kasih, dan dengan sehati dan tulus hati bergilir. Bergilir di rumah-rumah, berarti ini kanannya entah berapa orang kita tidak tahu, tidak disebut. Tapi Tuhan terus tambah jiwanya. Tidak mungkin ibadahnya melebihi dari 25 orang ini. Kemungkinan besar kalau di rumah aja, rumahnya kecil ya begitu, segitu aja mungkin. Tetapi kalaupun banyak, mungkin beberapa tempat. Atau bergilir di setiap tempat dengan cara hadirnya berapa. Tapi kita melihat yang paling bagus itu persekutuannya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian, iri hati di sana. Memang kalau sudah tidak ada iri hati, kebanyakannya gembira sih. Jadi akar dari segalanya persekutuan itu hancur, itu adalah adanya iri hati, saudara. Karena ini tidak ada lagi, semua kan sudah saling berbagi. Tidak ada yang iri, dia kok simpan uangnya. Tidak ada yang iri sama sekali ini. Kita melihat, maka mereka bisa gembira dengan tulus hati menikmati. Inilah yang Tuhan mau. Kehadiran Tuhan dalam hidup orang percaya harusnya membuat ketekunan di dalam firman-Nya bagus. Ketekunan di dalam memberinya juga bagus. Dan ketekunan dalam persekutuannya berjalan dengan baik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai ketekunan saya dan saudara itu tidak di dalam pengajaran yang benar. Dan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan saya dan saudara. Ketika pengajarannya salah, ketekunan kita itu akan menuju kehancuran. Tapi ketika pengajaran itu adalah di dalam kebenaran Injil, maka kita akan semakin erat dalam kebenaran. Dan ketika kita bisa bertekun dalam pemberian, tidak ada orang yang kekurangan. Makanya kalau bertekun dalam pemberian, semuanya sungguh-sungguh bertekun. Yang punya, yang kurang juga merasa saling menguatkan, maka akan tidak ada kekurangan. Kita dengar gereja mula-mula mereka tidak ada kekurangan. Kenapa? Karena semua sudah bisa berbagi dengan baik. Dan kalau ada yang perlu, keperluan masing-masing disediakan. Hari-hari ini saya harap
kita bisa erat terus dalam persaudaraan, kasih persaudaraan, karena pengajaran Tuhan ada dalam hidup kita, karena kasih Tuhan memampukan kita memberi juga dengan baik, dan kasih Tuhan lah yang mengikat kita dalam kasih persekutuan, tekun dalam persekutuan persaudaraan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, bahwa erat dalam kasih persaudaraan itu tergantung dari tumbuhnya iman kami di dalam kebenaran Injil, dalam pengajaran Tuhan. Ketika kami semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam firman, pasti kasih persaudaraan itu akan mengikat kami. Terjadi ikatan yang baik. Karena itu lewat kasih persaudaraan itu bisa terjadi juga lewat memberi, saling melihat kebutuhan yang kurang, dan menolong dan memberkati. Kalau kami kuat, kami harus bantu yang lemah. Itulah yang Tuhan mau. Sehingga tidak ada iri hati, tidak ada kebencian satu dengan yang lain. Tuhan, bekerjalah supaya ketekunan di dalam memberi juga terjadi dalam hidup kami. Saling menguatkan saudara seiman yang lain. Dan biarlah kami juga bisa tekun di dalam persekutuan, ibadah bersama-sama, dalam eratnya persatuan ibadah yang menguatkan, berbagi, bersuka cita bersama, bergembira di dalam Tuhan. Dengan tulus hati makan bersama, tidak ada satupun yang saling iri hati, cemberut untuk menjelekkan, tidak. Tapi semua mengalami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa, berkatilah seluruh jemaat gereja itu baru di mana saja berada, yang sedang beribadah hari ini, dan mungkin yang akan melihat siaran ini lagi nanti setelah ibadah, tetap mengalami kekuatan berkat firman dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Nama Tuhan, kiranya kita semua sama-sama diberkati, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sambil mengucap syukur, pada hari ini kita akan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, sambil menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Sudah. Silakan majelis ini berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa beribadah saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah melalui firman yang kita dengar hari ini, kita mulai belajar Tuhan untuk bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, bertekun dalam memberi Tuhan, bertekun dalam persekutuan Tuhan. Amin. Dan biarlah waktu-waktu saat ini Tuhan, waktu-waktu yang
tidak menentu ini Tuhan. Setiap kami Tuhan kembali lagi mengandalkan Engkau Tuhan. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami hanya manggil namamu Tuhan. Kami hanya berseru kepadamu Tuhan. Bahwa yang Engkau lah solusi jawaban hidup kami. Alam nama Hanya Engkau lah Tuhan juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan bersyukur dalam segala keadaan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pasti itu yang terbaik buat kami. Rencana dan rancangan-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Kami Amin. percaya itu, kami pegang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau bersyukur, kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap persembahan yang kami beri, yang kami kumpulkan, biar berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan berkatilah setiap kami yang sudah memberi Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami masing-masing. Berkati semua usaha kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan bawa persembahan kami hanya ke dalam tangan. Dan terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi pujian berkat kemurahan-Mu.
ibadah ini. Bapa mengucap syukur, kami percaya hidup kami Engkau mau masukkan kami dalam hidup erat dalam kasih persaudaraan. Karena Engkau sendiri datang untuk membuat kami mengalami kasih dari Tuhan. Kembalinya persekutuan kami bersama dengan Tuhan itu membuat kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Dan ketika kami sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan, kami bisa mengasihi sesama kami dengan baik. Kami bisa mengasihi setiap orang, setiap jiwa dengan baik. Dengan kasih dari Allah yang begitu luar biasa. Kasih-Mu yang tanpa batas. Kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mempengaruhi kami untuk bisa mengasihi kepada saudara seiman dengan baik. Seperti contoh daripada apa yang kami telah baca hari ini. Bagaimana gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka begitu erat dalam kasih persaudaraan. Karena mereka bisa bertekun bersama dalam pengajaran Injil-Mu. Pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yang bisa menguatkan iman mereka. Membuat tumbuh rohani mereka. Sehingga kesatuan hati mereka bisa terjadi. Kebersamaan mereka bisa terjadi. Hamba berdoa, biarlah gereja itu baru bisa erat terus dalam persaudaraan, dalam kasih Tuhan. Walaupun kami jauh, jarang bertemu hari-hari ini, tetapi tetap hati kami saling menguatkan, mendoakan, saling berkomunikasi dalam rohani. Terima kasih Bapa. Jika tidak ada yang merasa ditinggalkan, kesepian, oh gembala tidak bisa hadir, tetapi semua tetap mengalami kasih Tuhan. Kami tetap bisa mendoakan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keadaan sekarang untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa kami tetap kuat, bisa melewati pandemik yang ada ini dengan hikmat kekuatan dari Tuhan. Sehingga apapun yang diputuskan oleh pemimpin yang ada di negara kami adalah yang terbaik. Keputusan yang menghasilkan kekuatan, kebaikan bagi semuanya, sehingga tidak melemahkan tetapi makin dikuatkan. Dan biarlah rencana Tuhan terjadi lewat pandemik ini atas bangsa kami. Engkau akan bekerja untuk tetap Injil keselamatan tetap terbuka dan tetap menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Berkatilah, kami berdoa buat gereja Tuhan yang ada supaya bisa menyikapi pandemik ini dengan hikmat juga, menjalankan ibadah di dalam rencana dan kehendak Tuhan, sehingga tidak ada yang mengalami kesusahan yang begitu besar. Semua saling bergandengan tangan untuk bisa erat menguatkan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh dunia, sehingga seluruh dunia sedang mengalami perubahan yang luar biasa lewat pandemik ini. Biarlah terlebih perubahan rohani lah yang Engkau mau kerjakan. Mari Tuhan, kerjakan perubahan rohani atas setiap orang di dunia ini, sehingga mereka semakin cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Bukan cinta dunia ini yang gampang sekali diserang oleh segala keadaan, tapi cinta akan Tuhanlah yang dibangun. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan 1 minggu ke depan setiap pelayanan baik secara online bahkan kunjungan-kunjungan. Mari Tuhan Engkau bekerja untuk mengeratkan persatuan di dalam kasih Kristus yang adalah kami saudara seiman yang begitu erat. Bukan hanya kami bersama di dunia ini, nanti juga akan bersama-sama di kerajaan sorga. Karena itu biarlah eratkan terus, saling menguatkan, saling mengasihi, saling membangun, saling berbagi juga terjadi. Ketekunan kami kepada pengajaran, ketekunan kami kepada saling memberi, ketekunan kami dalam persekutuan, Tuhan akan menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh orang yang kami layani, ya, terlebih khusus keluarga dari Jimmy, Yuna, kami serahkan. Ibunya yang baru berpulang, kiranya Tuhan terus menghiburkan Jimmy dan keluarga besar, bahkan Yuna juga.
bahwa memang Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Kami hanya bisa percaya bahwa ada di dalam waktu dan tempat yang akan. Biarlah mereka tidak terlalu susah, tetapi karena hanya berpisah sementara. Biarlah mereka bisa percaya bahwa kehidupan yang sesudah kematian itu lebih indah dan baik bagi orang tuanya. Terima kasih Bapak, berilah penghiburan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang minta dilayani. Tuhan tolong anak kekasih cucu dari Om Neti juga. Hamba berdoa supaya kuasa Tuhanlah bekerja. Terlalu terikat oleh kegelapan pada waktunya. Kebebasan mulai Engkau jamah dimanapun dia berada dalam nama Yesus. Kayak kuasa kegelapan Engkau tidak boleh mengikat anak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, patahkan aliran-aliran kegelapan dari nenek moyang, dari apapun yang mengikat dia. Pergi dalam nama Yesus. Engkau mengusir anak kegelapan dari seorang perempuan yang anaknya kerasukan dengan hanya berkata dari jauh. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sampailah kepada anak kekasih. Jamah dia sekarang. Sekarang dia sedang terganggu, tapi kuasa Tuhan akan memulihkan aliran rohani. Roh-Mu yang kudus memenuhi dia. Dalam nama Yesus. Jadikanlah ciptaan baru segera terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap orang yang kami sudah layani. Mereka juga terus Engkau kuatkan. Ibu Sarah, Pak Yanto. Kami berdoa supaya tetap bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih. Bahkan Morris juga kami doakan. Terima kasih, ciptaan baru sedang terjadi. Dalam rohaninya, dalam tubuhnya, semua terjadi. Ibu Sabatik juga kami serahkan. Mereka mengalami ciptaan baru dari segala sakitnya. Terima kasih Bapak. Kami percaya apapun yang kami serukan, karena kami akan bekerja. Kuatkan juga Civeni, proses penyembuhan dia dari segala sakit saraf yang mengganggu apapun. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kuatkanlah juga Joe dan Ria, kami tetap bawa dalam doa, campur tangan Tuhan. Terpujilah Allah yang hidup, yang sudah memberkati kami semua. Dan kami percaya perlindungan Tuhan biarlah membentengi kami dari segala pandemik ini. Wabah ini tidak mengenai kami karena kekuatan Tuhan melindungi kami. Penuhilah kami dalam perlindungan Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, dalam perlindungan kuasa-Mu. Perisai Tuhan yang menjaga kami. Dan itu kami tenang, kami kuat, kami bisa membuatkan yang lain juga. Berkati juga Ellison supaya bisa melewati ini dalam hikmat kekuatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, campur tangan atas semua karyawan Ellison, supaya mereka tetap juga bawa dalam doa dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan kami mau akhiri ibadah ini. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari anaknya Yesus Kristus, penghiburan serta kuasa dari Allah Roh Kudus. Sesuai firman Tuhan pagi hari ini, kami akan menikmati kasih persaudaraan di dalam Tuhan yang luar biasa. Bahkan semakin hari semakin erat dalam persekutuan dengan Tuhan. Semakin hari semakin menikmati kasih Tuhan yang mengalir. Kami mengalirkan kasih Tuhan kepada saudara seiman, bahkan saudara-saudara yang lain juga. Sehingga mereka terus dipenuhi oleh kasih Kristus. Keselamatan dari Kristus. Haleluya. Turunlah berkat ini atas kami. Dalam nama Amin. Salam, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa ibadah minggu depan untuk masih online. Jadi, tapi kunjungan tetap jalan. Dan saudara bisa saksikan berita hidup baru dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu ini ibadah bersama. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam.